Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Batang 99 Plus Part 6. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya, disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Batang 99 Plus. Jadi, jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Dewi yang sekarang mengajak Jiwo untuk menjadi kekasih bagi dirinya. Jiwo yang mendengar hal itu langsung terkejut dan ngelak, karena sekarang di hadapannya ada wanita cantik yang mengajak dirinya untuk menjadi seorang kekasih. Bebenguk Jiwo pun di sana berubah menjadi aneh. Bahkan batang hidungnya sekarang menggambarkan kepemilikan orang-orang yang sedang menonton ini. Keadaan di sana pun langsung hening karena mereka berdua sekarang saling bertatapan satu sama lain dari jarak yang cukup dekat. Saat mereka sedang saling menatap, tiba-tiba bel pintu kamar Jiwo berbunyi karena ada orang yang akan datang pada dirinya. Jiwo yang mendengar hal itu di sana langsung berpikir bahwa keadaan sekarang benar-benar tepat waktu agar ia bisa keluar dari situasi absurd bersama Dewi. Terlihat di luar ada Kyoka dan Kyoka ini terus menekan belnya. Ia berkata bahwa sekarang dirinya telah datang untuk menemui Jiwo. Jiwo yang melihat Kyoka dari CCTV langsung terkejut. Ia berpikir mengapa sekarang Kyoka datang ke tempat dirinya. Kyoka sendiri di sana terus menekan belnya. Ia berkata agar sekarang Jiwo membukakan pintu untuk dirinya. Jiwo sendiri di sana langsung terkejut dan kebingungan karena sekarang di kamarnya ada Dewi dan sekarang malah akan nambah lagi satu wanita. Jiwo mulai ketakutan karena ia bingung dengan apa yang harus dilakukan jika sekarang Kyoka masuk ke dalam kamarnya yang ada si Dewi. Dewi sendiri di sana diam saja dan tidak bergerak sedikit pun ketika Kyoka sedang datang ke tempat Jiwo. Namun Jiwo pun di sana langsung mempersilahkan Kyoka masuk dan begitu masuk Kyoka langsung marah-marah karena Jiwo malah membuat dirinya menunggu di luar. Dengan wajah imut cantiknya di sana Kyoka berkata bahwa sekarang ini adalah kali pertama Kyoka masuk ke dalam tempat tinggal milik Jiwo. Di sana Kyoka melihat-lihat ke seluruh ruangan milik Jiwo dan sekarang ia berkata bahwa tempat Jiwo ternyata sangatlah rapi. Namun di sana Kyoka pun langsung terkejut ketika ia melihat sesuatu yang ada di dalam tempat tinggal Jiwo. Kyoka pun di sana mengatakan tentang pop mie yang ada di meja makan dan Jiwo yang mendengar hal itu langsung terkejut karena ia tadi sedang makan pop mie bersama dengan Dewi. Kyoka di sana berkata bahwa ia tidak menyangka karena Jiwo suka makan pedas juga. Mereka berdua pun di sana mengobrol tentang kapan mereka akan login ke dalam game Chrono Life, sedangkan di belakang mereka ada seseorang yang memperhatikannya. Ternyata orang yang mendengarkannya adalah Dewi. Di sana Dewi bersembunyi sambil mendengarkan obrolan yang dilakukan oleh Jiwo dan juga Kyoka. Sungguh menyakitkan ya guys ya, tapi gak apa-apa lah, si Dewi kan emang agak-agak juga sih. Dewi sendiri di sana memejamkan mata karena ternyata Jiwo dan Kyoka ini akan membentuk party bersama di Chrono Life. Kyoka pun di sana bersiap pergi dan ia menyuruh Jiwo untuk login ke Chrono Life pagi-pagi karena jika tidak maka dirinya akan menghabisi Jiwo. Namun saat Kyoka akan pergi di sana Kyoka pun menoleh ke arah Jiwo yang sekarang ada di belakangnya. Kyoka di sana berkata agar sekarang Jiwo memberikan nomor HP-nya dan hal itu ia lakukan agar Kyoka bisa menghubungi Jiwo jika ingin bermain Chrono Life bersama. Jiwo di sana bertanya apakah hal itu baik-baik saja karena Kyoka adalah artis, jadi mungkin akan menjadi masalah jika memberikan nomor telepon ke orang lain. Namun Kyoka langsung menjawab bahwa itu tidak mengapa dan sekarang ia pun langsung bersiap untuk pergi dari kamar Jiwo yang bau daun gedang tersebut. Saat Jiwo melihat ke arah pintu, tiba-tiba ia terkejut karena Kyoka ini malah memanggil Jiwo kembali. Dengan wajahnya yang mengerikan di sana Kyoka berkata agar Jiwo menjawab pesannya karena jika tidak maka Kyoka akan membunuh Jiwo. Kyoka pun di sana pergi sedangkan Jiwo sekarang diam saja di depan pintu kamarnya tersebut. Dengan wajah yang ketakutan di sana Jiwo bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi barusan. Kyoka sendiri di sana langsung keluar dan sekarang ia sedang diam di pintu kamar milik Jiwo. Wajah Kyoka di sana terlihat ketakutan ketika ia baru saja keluar dari kamar sang pahlawan sejati. Dan di sana ia pun langsung menghela nafasnya karena urusannya dengan Jiwo telah selesai. Wajah Kyoka pun di sana langsung memerah karena sekarang dirinya senang telah mendapatkan nomor WhatsApp milik Jiwo sang kesatria. Dengan hati yang senang di sana Kyoka pun pergi dan sekarang ia sudah bersiap untuk mengirim chat pada Jiwo yang telah ia dapatkan nomornya. Sedangkan di dalam kamar Jiwo sendiri saat ini terlihat Jiwo yang melanjutkan ngobrol dengan Dewi dan di sana Jiwo berkata bahwa ia tidak menyangka karena banyak kejadian yang terjadi di tengah malam. Dewi sendiri di sana bertanya mengapa Jiwo menyuruh bersembunyi padahal mereka tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Jiwo yang mendengar hal itu langsung menjawab dengan nada kesal. Ia berkata bahwa keberadaan Dewi di dalam tempat tinggalnya saja sudah sangat aneh. Ketika Jiwo mengatakan hal itu, Dewi pun langsung menambah
menambah beban pada Jiwo. Di sana Dewi berkata bahwa sekarang dirinya akan nginap di tempat tinggal milik Jiwo. Namun Dewi pun langsung menjawab bahwa ia hanyalah bercanda dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan pulang ketika Jiwo telah menjawab tawaran untuk menjadi kekasihnya. Jiwo yang mendengar hal itu di sana langsung kesal. Ia berkata bahwa Jiwo tadi bertanya tentang siapa itu Dewi, tapi Dewi malah mengajak dirinya untuk menjadi seorang kekasih. Dewi pun di sana langsung meluruskan apa yang telah ia katakan tadi. Dan dengan wajah cantiknya di sana Dewi langsung mengatakan bahwa maksud dari tujuannya adalah agar Jiwo menjadi kekasih dan membentuk party dengannya di dalam game. Waduh, yang ada nanti ditusuk kayak pas awal-awal ya guys ya, mirip pula Dewi, mengerikan guys. Sedangkan saat ini scenes pun berganti ke dalam Chrono Life dan sedang memperlihatkan tempat yang sangat megah. Di dalam tempat tersebut ada Habaek yang berbicara dengan masternya. Dengan tangan yang seperti Shanks, di sana Habaek berkata bahwa sekarang dirinya telah datang dan ia memberi salam pada masternya yang ia anggap hebat tersebut. Ngomong-ngomong, Shanks, di sini ada yang suka nonton One Piece guys. Kan ada movie-nya tuh, nonton bareng ya guys ya. Apalagi yang di daerah Sukabumi atau Bogor, bisalah coba komen di bawah yang daerah Sukabumi atau Bogor, kali aja bisa nonton bareng ya kan ya. Sedangkan di Chrono Life sendiri saat ini terlihat Habaek yang sedang berlutut di hadapan Ryot sang kemalasan. Ryot sendiri di sana duduk di kursi yang besar itu dan ia adalah salah satu bos unik dari 7 dosa besar yang ada di dunia. Ketika melihat Habaek, Ryot pun langsung menatap dengan mengerikan. Di sana Ryot bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Habaek si Raja Cermin. Di sana ia melihat bahwa tangan Habaek sekarang sudah tidak ada satu akibat terkena serangan seseorang. Habaek sendiri di sana mengatakan bahwa dirinya minta maaf karena tidak bisa menjaga tubuh yang telah dianugerahkan oleh Ryot sang kemalasan. Habaek pun di sana langsung menunduk di hadapan singgasana besar yang diduduki Ryot. Dengan matanya yang mengerikan, di sana Ryot langsung menatap Habaek dengan sangat tajam. Di sana ia pun langsung menyodorkan tangannya dan sekarang ia akan melakukan sesuatu pada Habaek. Tubuh Habaek di sana langsung bercahaya karena kekuatan Ryot dan Habaek sekarang langsung terkejut dengan apa yang dilakukan oleh masternya tersebut. Dan ternyata lengan Habaek pun di sana tumbuh kembali karena kekuatan yang tadi telah diberikan oleh Ryot pada dirinya. Dengan suara yang menggema, di sana Ryot bertanya tentang siapa orang yang telah berani menyakiti dirinya. Di sana Ryot kesal, ia bertanya apakah orang yang menyakitinya adalah Jiwo yang dulu pernah menyerang Habaek. Namun Habaek pun langsung menjawab bahwa pelakunya bukan Jiwo dan bahkan Jiwo ini adalah orang yang telah menyelamatkan dirinya. Habaek di sana mengatakan bahwa jika Ryot bertemu dengan Jiwo, maka mereka berdua pasti akan dekat dan akrab satu sama lain. Dan dengan senyumnya yang manis, di sana Habaek mengatakan bahwa Jiwo ini adalah orang yang paling cocok untuk menjadi kandidat dari 7 dosa besar. Scenes pun berganti ke sebuah pesisir pantai yang dianggap sebagai surga dunia. Namun di pantai itu ada banyak slime yang merupakan monster jelly menjijikan. Bukan hanya itu, bahkan slime di daerah ini juga bisa membuat tubuh lawannya meleleh dengan sekejap. Lalu yang lebih mengerikan dari slime ini adalah bos monster yang berada di pantai tersebut. Dan bosnya ini biasanya sering berada dengan slime. Monster itu adalah monster gurita raksasa. Dan monster ini adalah seekor monster yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh para pemula. Dijelaskan bahwa monster itu memiliki sisik yang keras dan juga memiliki tentakel yang bisa membuat ia bergerak bebas di laut maupun di darat. Monster itu bahkan memiliki gigi yang tajam yang bisa membuat lawannya mati dalam keadaan sangat mengenaskan. Dijelaskan bahwa monster itu bisa membuat seluruh orang yang mencoba menyerangnya menjadi trauma karena kekuatan yang dimiliki monster tersebut. Namun saat ini terlihat monster tersebut terkena hantaman sebuah tongkat dan sekarang monsternya sudah menjadi gepeng karena serangan tersebut. Orang yang menyerangnya adalah Jiwo dan di sana Jiwo menggunakan skill memukul tanpa membunuh, jadi monsternya tidak tewas ketika terkena hantaman dari dirinya. Monster itu pun di sana langsung mengeluarkan banyak darah dan sekarang HP yang dimilikinya hanyalah 1 bar lagi. Monster itu ambruk dan berteriak kesakitan karena sekarang ia sudah menjadi lemah akibat serangan yang dilancarkan oleh Jiwo barusan. Jiwo yang melihat hal itu pun di sana langsung berteriak. Ia berkata bahwa sekarang adalah waktu untuk Kyoka menghabisi monster mengerikan tersebut. Kyoka sendiri di sana langsung bergerak cepat untuk buru-buru menghantam monster yang telah gepeng tersebut. Kyoka di sana melompat dan sekarang ia berada di atas monster yang sudah terkapar lemas. Dengan cepat di sana Kyoka langsung membalikan badannya dan sekarang ia sudah bersiap untuk menyerang monster yang sudah lemah
tersebut. Monsternya di sana langsung menatap Kyoka dengan tatapan takut karena ia tahu jika sekarang nyawa yang ia miliki akan hilang. Kyoka pun di sana melakukan tendangan Shimadun ke arah mata monster tersebut sehingga mata monster itu pun hampir meledak karena serangan Kyoka. Bukan hanya itu, ternyata di sana serangan Kyoka pun menyebabkan banyak guncangan besar yang membuat monsternya mati begitu saja. Jiwo yang melihat hal itu di sana langsung berkata bahwa serangan Kyoka tadi sangatlah keren dan ia langsung bertanya apakah sekarang XP milik Kyoka telah bertambah banyak. Kyoka yang mendengar hal itu di sana langsung menjawab bahwa levelnya tidak naik satupun dan bahkan XP-nya juga tidak bertambah. Jiwo yang mendengar hal itu langsung terkejut karena bagaimana bisa Kyoka tidak naik level walaupun sudah mengalahkan bos monster yang sangat kuat. Urus pun di sana langsung menjelaskan bahwa keadaan sekarang mungkin karena Kyoka dan Jiwo memiliki jarak level yang jauh, jadi Kyoka sulit untuk naik level. Walaupun Kyoka tidak naik level, di sana Jiwo berkata bahwa sekarang Kyoka sudah menjadi lebih kuat sehingga bisa mengeluarkan kekuatan yang besar. Kyoka yang mendengar hal itu di sana langsung menjawab bahwa kekuatannya meningkat karena ia menggunakan knuckle pemberian dari Jiwo. Jiwo pun di sana langsung menjawab bahwa Kyoka pasti bisa berburu sendiri jika sudah memiliki senjata itu sebagai kekuatannya. Kyoka yang mendengar hal itu di sana langsung terkejut dan memasang wajah sedih karena ia tahu jika dirinya pergi sendiri maka ia tidak bisa bersama dengan Jiwo sang pahlawan. Kyoka pun di sana langsung berkata bahwa ia tetap ingin party bersama dengan Jiwo karena dengan begitu akan lebih bagus ke depannya. Saat Kyoka dan Jiwo sedang berdebat, terlihat di atas ada seseorang yang memperhatikan mereka sambil melayang. Dan ternyata orang yang memperhatikan mereka berdua adalah Dewi. Dan Dewi ini sekarang sedang melihat mereka berdua dari jarak yang cukup jauh. Mata Dewi di sana menatap dengan tajam karena sekarang dirinya ingat dengan apa yang dilakukannya ketika bersama dengan Jiwo. Dewi di sana ingat ketika masih bersama dengan Jiwo di rumahnya. Dan di sana Dewi langsung mengajak Jiwo untuk membuat party bersama. Jiwo yang mendengar hal itu di sana langsung menjawab bahwa ia tidak ingin membuat party bersama Dewi yang pernah menyakiti dirinya di awal-awal. Bahkan di sana Jiwo juga berkata jika dirinya ini sudah membentuk party dengan Kyoka, jadi ia tidak bisa membentuk party dengan Dewi. Dewi yang mengingat semua itu di sana langsung menatap Jiwo dan Kyoka dengan tajam karena ia sedikit kesal dengan ucapan Jiwo. Sedangkan Jiwo sendiri saat ini terlihat sedang ditarik oleh Kyoka dan Kyoka sedang mengajak Jiwo untuk pergi ke tempat berburu selanjutnya. Dewi yang melihat hal itu di sana langsung berkata bahwa dirinya cemburu karena tingkah laku Jiwo dan Kyoka yang lucu. Dewi pun langsung berbalik karena sekarang ia akan membiarkan Jiwo dan Kyoka bertingkah mesra. Namun di sana Dewi pun langsung mengatakan bahwa dirinya nanti akan membunuh Kyoka dan membuat Jiwo menjadi kekasih bagi dirinya. Dengan wajah manisnya di sana Dewi mengatakan bahwa ia melakukan semua hal itu demi mencapai akhir dari Chronolife. Urus sendiri di sana terlihat kesal dan sekarang ia menyuruh Jiwo untuk tidak membawa Kyoka yang ia anggap sebagai beban. Jiwo di sana berbicara dengan Urus. Ia berkata bahwa Kyoka tidak mungkin naik level jika terus melakukan party bersama dengan Jiwo. Kyoka yang melihat hal itu di sana langsung terkejut dan bingung karena Jiwo ini malah berbicara sendiri. Jiwo di sana terus berbicara dengan Urus, tapi Kyoka yang melihat Jiwo di sana langsung kebingungan dengan kelakuan yang dilakukan oleh Jiwo. Kyoka pun di sana bertanya mengapa Jiwo sering ngobrol sendiri. Ia bertanya apakah di samping Jiwo ada orang lain. Jiwo yang mendengar hal itu di sana langsung mengatakan bahwa sekarang di sebelahnya ada seekor naga gemoy. Urus pun di sana mengatakan bahwa orang yang bisa melihatnya hanyalah Jiwo dan orang lain tidak bisa melihat bentuk asli dari Urus. Jiwo pun langsung berkata bahwa sekarang ia baru ingat, namun di sana Urus langsung mengatakan bahwa dirinya bisa diberikan sedikit mana agar bisa dilihat oleh orang lain. Jiwo yang mendengar hal itu di sana langsung bertanya apakah mana yang dimilikinya cukup untuk membuat Urus terlihat oleh orang lain. Urus pun langsung menjawab bahwa itu cukup dan sekarang pun terlihat jika di sana ada sebuah cahaya besar yang menerangi mereka berdua dengan hebat. Jiwo pun langsung tersenyum karena sekarang notifikasi memberitahu jika jiwa Urus ini telah direalisasikan dalam sebuah wujud. Kyoka sendiri di sana langsung terkejut karena cahaya tadi langsung berkumpul di satu tempat yang ada di hadapan dirinya. Cahaya itu di sana langsung bersinar dengan sangat terang dan sekarang Jiwo dan Kyoka memperhatikan cahaya yang sangat terang tersebut. Urus pun di sana langsung muncul di antara cahayanya dan sekarang ia muncul dengan bentuk yang sangat gemoy. Dengan bentuk gemoynya itu di sana Urus pun langsung senang karena sekarang wujud yang ia miliki sudah bisa dilihat oleh setiap orang yang ada di dunia. Kyoka sendiri di sana langsung mimisan karena ia tidak kuat menahan kegemoyan yang dimiliki oleh Urus pada saat ini. Dengan wajah anehnya di sana Kyoka berkata bahwa Urus ini sangatlah gemoy dan sekarang ia ingin menyentuh Urus yang ada di hadapannya itu. Urus di sana langsung bersiap untuk mengatakan sesuatu dan ternyata di sana ia mengeluarkan aura monster mengerikan miliknya dan ia berkata bahwa berani sekali Kyoka yang merupakan manusia ingin menyentuh dirinya. Namun di sana Kyoka pun tidak mendengarkannya dan ia malah
memeluk Urus sehingga wajah Urus dempet dengan wajahnya sekarang. Saat mereka sedang senang dengan keadaan yang terjadi, tiba-tiba Jiwo pun terkejut karena ada orang yang datang pada dirinya. Jiwo di sana bertanya mengapa ada orang yang datang pada Jiwo yang sedang berburu dengan Kyoka. Terlihat orang yang muncul adalah Habaek, dan Habaek ini datang menggunakan elang yang selalu ia tunggangi kemana-mana. Habaek sendiri di sana mengatakan bahwa sekarang situasi menjadi sulit, jadi ia datang untuk menemui Jiwo. Jiwo yang mendengar hal itu di sana langsung bingung karena bagaimana bisa Habaek menemukan dirinya yang bergerak ke sana kemari. Habaek pun langsung menjawab bahwa ia bisa mengetahui lokasi Jiwo dengan mengikuti cermin yang sekarang ada pada Jiwo. Di sana Habaek mengatakan bahwa sekarang dirinya harus bersiap untuk kedatangan seseorang yang sangat luar biasa. Namun saat Habaek akan mengatakan hal penting, di sana Jiwo pun langsung datang dan ia berkata bahwa sekarang tangan Habaek telah tumbuh dan menjadi bagus kembali. Saat mereka sedang mengobrol satu sama lain, tiba-tiba di sana terjadi sebuah getaran yang hebat sehingga membuat mereka berdua terkejut. Jiwo yang melihat hal itu di sana langsung terkejut dan kebingungan karena sekarang terjadi sebuah gempa bumi yang dahsyat. Bahkan Kyoka yang sedang memeluk Urus pun di sana ikut kebingungan dengan keadaan yang terjadi saat ini. Habaek di sana langsung menundukkan kepalanya karena sekarang ia tahu jika tuannya yang merupakan orang hebat telah datang. Terlihat tuan Habaek ini datang sambil dijaga oleh para prajurit hebat yang menggunakan sayap di punggung mereka masing-masing. Dijelaskan bahwa para pengawal ini sekarang datang untuk menjaga master mereka, yaitu Ryot sang kemalasan. Ryot ini di sana datang ke arah Jiwo dan yang lainnya dengan menggunakan sebuah singgasana yang sangat badak. Kyoka yang melihat Ryot di sana langsung berkata bahwa itu adalah hal yang hebat karena bahkan sekarang dirinya juga melihat tentang para prajurit yang menggunakan zirah malaikat. Jiwo sendiri di sana menatap Ryot. Ia berkata bahwa dirinya berpikir jika Ryot adalah monster biasa seperti Habaek. Namun ternyata perkiraan Jiwo salah. Ia berkata bahwa Ryot ini sangatlah besar sehingga singgasananya pun sekarang menutupi langit. Habaek pun di sana langsung terbang ke arah Ryot untuk memberikan sambutan pada tuannya yang telah ia ikuti. Habaek langsung menyambut tuannya, tapi sekarang tetap saja ia minta maaf karena belum menjelaskan tentang kedatangan Ryot pada Jiwo. Namun di sana Ryot pun langsung menjawab bahwa itu tidak mengapa karena sekarang dirinya lah yang akan datang pada Jiwo sendiri. Ketika mendengar hal itu di sana Habaek langsung berkeringat dingin. Namun ia pun langsung memejamkan matanya karena ia tidak bisa menolak permintaan dari masternya tersebut. Sehingga sana milik Ryot sang kemalasan pun di sana langsung bergerak dengan sangat cepat dan sekarang menuju ke bawah. Jiwo dan Kyoka pun di sana langsung terkejut karena sekarang di hadapannya muncul sebuah singgasana yang ukurannya sangat tidak ngotak. Bahkan di sana angin dari singgasana ini membuat Jiwo dan Kyoka kesulitan untuk menahan hempasan yang terjadi. Saat Jiwo melihat ke arah depan, di sana ia langsung terkejut karena sekarang ia mendengar suara yang menggema di telinganya. Ryot di sana berkata bahwa sekarang dirinya datang pada Jiwo yang sering disebut sebagai pahlawan oleh Habaek. Jiwo yang melihat Ryot di sana langsung terkejut dan ketakutan karena sekarang Ryot sang kemalasan sudah ada di hadapan dirinya. Ryot sendiri di sana menatap Jiwo dengan tatapan mengerikan yang ia miliki. Dijelaskan Ryot ini adalah monster yang merupakan dosa kemalasan dari 7 dosa besar dan ia memiliki pasukan dari suku malaikat terkuat. Bukan hanya itu, Ryot juga dikenal sebagai orang terkaya yang ada di Chronolife karena kemampuan berjualan yang ia miliki. Dan sekarang Ryot sang kemalasan itu sudah berada di hadapan Jiwo dan Kyoka. Tapi ternyata pembentukan milik Ryot ini sungguh-sungguh membingungkan karena ternyata orang yang disebut memiliki pasukan terkuat adalah bocil kematian. Terlihat bocil kematian ini sangatlah kecil sehingga ukuran tubuh yang ia miliki kalegleg oleh singgasananya sendiri. Dan cerita pun bersambung. Anjay, orang yang dianggap agung ternyata hanyalah seorang bocil kematian. Menurut kalian gimana nih? Apakah bocilnya kuat atau gimana ya guys ya? Coba komen di bawah. Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak terlalu berekspektasi karena terkadang ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Seperti ya saya mengharapkan Ryot ini keren dan gagah, besar atau menyeramkan gitu, tapi kok malah bocil kematian, kan sungguh membingungkan. Saya 100 alur cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.